Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس والذين عزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari-hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya, hidayahnya dan nikmatnya dari kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu di masjid agung yang mulia ini dalam rangka untuk at-tafaqquh ini, memahami dan mempelajari tentang agama ini, dalam rangka untuk talabul ilm, menimba ilmu syar'i. Kesempatan yang ini menurut Allah merupakan kesempatan yang langka yang didapatkan oleh seorang muslim. Terlalu banyak yang mungkin Allah kaum muslimin yang di luar sana yang tidak mendapatkan kenikmatan yang sangat besar ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang besarnya kenikmatan ini, nikmat kita menghadiri majalisul ilm, ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan fahamkan dia, Allah akan faqihkan dia tentang perkara agama ini. Dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, juga datang dari 5 orang sahabat yang lainnya. Dalam hadis ini, Allah sangat tegas menunjukkan seseorang yang diberi kesempatan untuk bisa mendalami agamanya, diberi kesempatan untuk talabul ilmu syar'i, apalagi dalam suasana dan kondisi yang seperti ini,
Itu merupakan taufik minallah. Itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mafhumnya kata para ulama, kalau ada seseorang yang tidak paham tentang perkara agamanya, belum dikasih kesempatan untuk menghadiri majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang seperti ini, maka dia mahrum minat taufiq, mahrum minat taufiq. Diharamkan dari taufik Allah tabaraka wa taala, tidak diharapkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah azakumullah, tatkala antum semua mendapatkan kesempatan yang seperti ini, berarti antum telah dan sedang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat talabul ilm, dan itu merupakan pertanda alamatul khair, tanda kebaikan bagi antum semua yang mendapatkan nikmat yang seperti ini. Fashkuru hadhihi ni'mah, barakallahu fikum. Maka harus disyukuri khanatina azakumullah kenikmatan yang satu ini. Dan untuk lebih merasakan lezatnya kenikmatan thalabul ilmi ini, mungkin cukup bagus kiranya kalau kita dalam kesempatan ini akan sedikit membahas tentang permasalahan keutamaan ilmu, keutamaan majalisul ilm, keutamaan rihla ilmiah, keutamaan para ulama, dan sekaligus tentang masalah adab-adab yang harus diperhatikan oleh para thalabul ilm, para pencari ilmu, supaya mereka betul-betul lebih maksimal menikmati lezatnya nikmat yang satu ini. Karena fitina azakumullah, terkait dengan masalah keutamaan ilmu ini sangat banyak. Kalau kita membuka Al-Quranul Karim, membaca, menelaah hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, membaca keterangan-keterangan para ulama muslimin dulu sampai sekarang, kita akan mendapati khanatina azakumullah asyarat, bal mi'at, mungkin puluhan, bahkan ratusan dalil menjelaskan tentang masalah keutamaan ilmu dan yang berkaitan dengannya. Pada kesempatan yang singkat seperti ini khanatina azakumullah, saya hanya membawakan beberapa poin saja terkait dengan masalah keutamaan ilmu, keutamaan talabul ilm dan talibul ilm, keutamaan majalisul ilm, keutamaan rihla ilmiah, dan keutamaan para ulama. Adapun tentang keutamaan ilmu, ini nampak jelas dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tabaraka wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdoa. Wa qul Rabbi zidni ilma. Dan katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, berdoalah, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabbu, ya Allah, tambahkanlah aku ini ilmu. Diterangkan di khanafatina azakumullah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, ketika membawakan ayat ini, beliau menjelaskan secara makna bahwasanya ayat ini menunjukkan tentang fadl ilm, tentang keutamaan ilmu. Dari sisi khanafatina azakumullah, dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk berdoa, meminta tambahan sesuatu. Dan ternyata yang disebutkan dalam ayat ini khanafatina azakumullah ialah tambahan ilmu. Itu menunjukkan bahwasanya al-ilm la ya'tiluhu syai'. Yang namanya ilmu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Sesuatu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal. Tidak ada yang lebih afdal daripada ilmu.
Dari sini kita bisa menggambarkan kalau seandainya al-jah wal mansib, kalau seandainya yang namanya jabatan pangkat itu lebih utama daripada ilmu, tentunya Rasul akan diperintahkan untuk meminta tambahan jabatan. Wa qul rabbi zidni mansiban wajahan. Katakan wahai Nabi, ya Allah tambahkanlah aku ini jabatan dan pangkat. Tadinya jadi lurah, naik camat, bupati, gubernur, wali kota, apalagi menteri, presiden. Tidak. Yang disebutkan ilmu. Kalau seandainya yang namanya harta, al-mal, itu lebih utama daripada ilmu, tentunya akan dikatakan wa qul rabbi zidni malan. Katakan wahai Nabi, wahai Rabbku, tambahkanlah aku ini harta benda. Ternyata tidak. Begitu pula ya qanamtina azakumullah, bisa antum sebutkan perkara-perkara yang lain. Ternyata dalam ayat ini yang disebutkan cuma satu. Wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah aku ini ilmu. Dan yang diminta ya qanamtina azakumullah untuk berdoa seperti ini ialah ar-Rasul alaihi salatu wassalam menunjukkan ilmu itu sesuatu yang paling afdal dan ilmu itu sesuatu yang paling manfaat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min babi aula nahna, lebih-lebih lagi qanamtina azakumullah orang-orang kayak kita ini. Jangankan Rasul, dikatakan orang yang rajulun saleh, wallahu a'lam bishawab. Kita enggak tahu apakah nanti menjadi rajulun saleh atau rajulun taleh. Sebab yang namanya amal bil khawatim, yang namanya amalan tergantung akhirannya. Itu Rasul diminta untuk doa meminta tambahan ilmu. Apalagi kalian yang belum jelas keutamaannya, jangan bayangkan jadi Rasul. Enggak ada Rasul dan Nabi setelahnya beliau. Ulama juga bukan, syekh juga bukan, orang soleh wallahu a'lam, orang awam mungkin. Nah, sehingga ya qanamtina azakumullah, tentunya kita harus lebih lagi sering-sering untuk meminta tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan al-ilm la ya'diluhu syai'. Yang namanya ilmu tidak bisa ditandingi oleh apapun. Jangan kamu bandingkan dengan dunia. Jangan kamu bandingkan dengan harta. Jangan kamu bandingkan dengan jabatan. Jangan kamu bandingkan dengan pangkat dan ketenaran. Jangan kamu bandingkan dengan istri dan anak. Jangan kamu bandingkan dengan famili dan kerabat. Itu semuanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu syar'i ini. Satu ayat qanamtina azakumullah, tetapi termasuk ayatun jami'ah. Satu ayat yang mengumpulkan secara global tentang keutamaan ilmu tersebut. Dan ingat yang dimaukan dengan ilmu di sini ialah ilmu kitab was sunnah. Ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, dan dengan pemahaman salaful ummah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nah, juga termasuk keutamaan ilmu ikhwanatina azakumullah. Ialah apa yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan prinsip dan jalan dakwah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Di situ Allah Tabaraka wa taala memberitakan dan memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memberikan pernyataan bagaimana jalan dan prinsip dakwah beliau dan umatnya. Tersebut dalam surat Yusuf ayat yang ke-108. Allah Tabaraka wa taala menjelaskan dalam firman-Nya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam,
Hadhihi sabili. Inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah. Basirah itu ditafsirkan dengan al-huda wan nur wal ilm. Petunjuk, bimbingan, cahaya ilmu. Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikutiku. Dan Maha Suci Allah. Dan aku bukan termasuk golongannya kaum musyrikin. Dalam ayat ini Allah sangat jelas juga menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Dari sisi ilmu itu merupakan prinsip dasar dakwah yang dibangun oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para pengikutnya. Dakwah dengan bekal ilmu syar'i yang cukup dan mumpuni. Bukan dakwah dengan cara kejahilan. Bukan dakwah dengan cara perasaan. Bukan dakwah dengan akal-akalan. Tetapi dakwah di atas basirah wal ilm. Pondasi. Asas sebuah dakwah. Sehingga sebuah dakwah itu langgeng tidaknya tergantung asas fondasi ilmunya. Dakwah itu dikatakan nafi'ah atau darah, dakwah yang bermanfaat ataukah dakwah yang memadaratkan, tergantung asas ilmunya. Itu semuanya sangat jelas menunjukkan keutamaan besar yang namanya ilmu. Dua cukup insyaallah. Adapun tentang keutamaan talabul ilm atau tullabul ilm, para pencari ilmu, bisa dilihat dari sebuah hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya, dan juga yang lainnya dari sahabat Sufwan bin Assal Al-Muradi radhiyallahu taala anhu wa ardhah, dengan syarat yang hasan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad mimma laysa fi as-sahihain. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah bersabda. Cukup panjang hadisnya dan di dalamnya ada cuplikan sebuah kalimat. Beliau mengatakan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna' wa fi lafdhin ridan bima yatlub. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberitakan tentang bahwasanya para malaikat, sungguh-sungguh malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang dia cari. Ridha dengan apa yang dia lakukan, yang dia perbuat. Ridha dengan tindakan dia mencari ilmu itu. Ini beritanya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan prinsip kita sebagai seorang muslim ialah at-tasdiqu fima akhbar. Baik. Dari panitia bilang mohon para ikhwan duduknya agak maju dan rapat biar yang di luar bisa masuk. Ayo Allah, takadam. Biar anget. Ya Allah maju. Ya Allah maju. Ya Allah maju. Biar anget. Jogja dingin. Saya barakallahu fikum. Saya ulangi lagi. Hadis yang saya bawakan tadi, itu merupakan beritanya Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Dan sikap kita sebagai seorang muslim, mukmin yang shadiq, yang jujur dalam keimanannya, ialah membenarkan apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat tadi, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya para malaikatul kiram, para malaikat yang mulia itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu, meridai apa yang mereka lakukan. Di sini ada dua keutamaan untuk para pencari ilmu, siapapun orangnya. Keutamaan yang pertama, ialah tindakan para malaikat yang meletakkan sayap-sayap mereka. Ada yang menafsirkan tawadhu'an lahum, karena tawadhu' merendahkan diri kepada para tulabul ilm. Ada yang mengatakan demikian. Keutamaan yang kedua, ialah kalimat ridan bima yasna'. Tindakan kalian mencari ilmu, thalabul ilm, menghadiri majalisul ilm, duduk di tempat-tempat ilmu seperti ini, itu tindakan yang diridhai oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan suci. Ini keutamaan besar ya karena sebab yang berbuat demikian ialah para malaikat. Makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mulia, yang sangat dekat dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang taat beribadah kepadanya, yang tidak pernah bermaksiat kepadanya, dimuliakan oleh para malaikat, diridhai oleh para malaikat. Itu luar biasa. Adapun pengertian meletakkan sayap, ada di antara para ulama yang memaknakan dengan tawadhu, namun kurang pas. Ada lagi memaknakannya secara hakiki. Betul-betul secara hakiki para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu. Antum harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya para malaikat itu ialah makhluknya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang punya sayap. Gitu ya. Ya apa ya? Nah, saya mau tanya sama antum. Antum punya dalil yang menunjukkan para malaikat itu punya sayap? Anda ya? Loh. Jangan malu-malu, tenang aja. Anda ya? Ayo, hadis yang saya bawakan tadi. Lo kok bingung? Itu jelas menunjukkan para malaikat itu punya sayap. Rasul yang memberitakan. Tapi jangan kemana-mana, tenang aja. Nah, hadis ini jelas menunjukkan demikian. Para malaikat itu meletakkan sayap-sayap mereka untuk para pencari ilmu. Berarti diambil hukum dan ilmu dari sini. Para malaikat itu ialah makhluk Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memiliki sayap. Yakin? Sebagian ulama menafsirkan riwayat ini dengan cara hakiki. Betul-betul meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau syarah hadis Abi Darda tentang masalah ini. Beliau memberikan kisah ketika menukil pendapat sebagian ulama yang memaknakannya secara hakiki ini. Beliau menukilkan sebuah kisah dari kaum Malahidah, kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulhidin, yang menentang agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tatkala seorang mulhid ini mendengarkan hadisnya Rasul tadi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para malaikat itu akan meletakkan sayap-sayap mereka untuk para thalabul ilm karena ridha dengan apa yang dia cari. Tahu apa yang dilakukan sama dia? Sang mulhid ini kemudian membuat terompah dari besi yang bawahnya itu dikasih banyak paku.
Dia bilang, saya mau bikin trompa besi, tak kasih paku, saya kepingin menginjak-injak sayapnya malaikat. Bayangkan, beraninya dia. Bikin jadi. Saya mau tanya, kira-kira gimana caranya dia nginjak sayapnya malaikat itu? Nanti ya? Saya antum bayangkan enggak? Kemana larinya seorang mulhid ini ketika dia punya ide ngawur seperti itu? Kira-kira dia kalau kepingin nginjek kemana? Hah? Dia akan bikin trompa besi, bawahnya dikasih paku yang tajam-tajam. Dia punya niatan untuk menginjak-injak sayapnya malaikat. Saya antum bayangkan kira-kira lari kemana nih sang mulhid ini kalau kepingin nginjak sayapnya malaikat itu? Larinya kemana ya? Ke jalan. Loh, lah ada apa bawanya dengan jalan raya? Masa kemudian tahu-tahu ke jalan, nginjek jalan, ini nginjek sayapnya malaikat gitu. Nah, nanti antum ke jalan raya, masa nginjek sayapnya malaikat? Allah nustan, penerangan tuh. Susah tidur kayaknya antum. Anda akan baca apa? Larinya kemana coba? Larinya kemana ya kan? Hah? Enggak tahu? Enggak tahu. Masya Allah. Larinya karena tina'asakumullah ke majalisul ilm. Ke majelis ilmu, dikarenakan para malaikat itu meletakkan sayapnya di mana? Untuk para pencari ilmu. Di tempat mereka cari ilmu, di majelisul ilm. Akhirnya datang ke sebuah majelis ilmu dengan niatan busuk untuk menginjak sayapnya malaikat. Datang dia ke sebuah majelis ilmu. Dengan pongahnya, dengan takaburnya, dengan sombongnya, dengan penuh kekufurannya, tidak percaya dengan sabdanya Rasul tadi, alaihi salatu wassalam. Paham? Begitu dia kemudian masuk ke dalam majelis ilmu tersebut dan mengatakan, aku menginjak-injak sayapnya malaikat. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam bukunya itu, tiba-tiba orang tersebut kakinya langsung mengering. Langsung mengering dan dia terjatuh. Terjatuh. Demikian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dan beliau tidak menyebutkan referensi sehingga saya nukil dari beliau saja. Untuk menunjukkan bahwa sebagian ulama menafsirkan riwayat tadi dengan penafsiran yang hakiki. Difahami dengan secara hakikatnya. Para malaikat itu punya sayap dan mereka meletakkan sayapnya untuk para pencari ilmu. Ada lagi yang menafsirkan makna para malaikat meletakkan sayapnya ialah para malaikat tadi meliputi para tulabul ilm, meliputi para pencari ilmu tadi dan kemudian membawa nama-nama mereka sampai ke langit. Dan pendapat yang terakhir ini yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Antum diliputi oleh para malaikat. Dan kemudian mereka naik ke langit dengan membawa nama orang-orang yang hadir di majalisul ilm, membawa nama-nama orang yang mencari ilmu tadi, dibawa ke langit dengan nama yang harum, dipuji di sana. Dan itu sesuai dengan riwayat yang lain yang akan dibawakan nanti insyaallah taala tentang keutamaan majelis ilmunya. Itu keutamaan besar untuk para pencari ilmu ya, Pak. Malaikat yang memuliakan antum ini. Satu bayangkan kalau seandainya antum sebagai seorang talibul ilm dikerumuni oleh banyak orang di tengah-tengah masjid sini, kemudian dilulukan fulan, masya Allah, fulan wa alan, dipuji orang sak masjid Bantul.
Itu kira-kira bisa ditebak langsung GR. Saya langsung GR. Bayangan dia itu sebagai satu-satunya orang yang terbaik, yang paling mulia, yang paling Masya Allah, sak Masjid Bantul. Padahal sak Masjid Bantul, mereka itu ya manusia biasa, bukan malaikat. GR jadi. Satu bayangkan kalau kemudian satu orang thalibul ilm di tengah-tengah, kemudian dikerumuni oleh para ulama dan para masyayikh Ahlussunnati wal Jamaah, memuji-muji dia, fulan bin fulan, Masya Allah, tabarakallah, begini. Tambah GR lagi atumnya. Kan gitu ya? Dikerumuni sama Masjid Bantul, konco dewi biasa. Nah kalau yang ngerumuni itu para masyayikh, para ulama, seseorang yang dalam hatinya ada kecintaan ilmu, pasti akan muncul kecintaan yang sangat kepada para ulamanya. Ngerumuni kamu, memuji-muji kamu, menyanjung dirimu. Allah. Tentunya antum bisa bayangkan di khanatina azakumullah betapa antum merasakan itu adalah keutamaan besar untuk antum. Nah kalau yang kemudian yang ngerumuni antum itu ialah para malaikatul kiram, para malaikat Allah yang sangat mulia tadi, ya tentunya keutamaannya jauh lebih besar daripada seseorang tadi yang dikerumuni oleh orang sak Bantul atau para masyayikh tadi. Lebih utama, besar. Bukan kemudian nyari ilmu untuk dipuji, itu sebagai gambaran saja. Supaya antum paham betapa besar keutamaan orang yang mencari ilmu agamanya syar'i ini. Itu keutamaan talibul ilmnya. Cukup satu, enggak usah banyak-banyak. Waktunya sedikit. Adapun tentang keutamaan majalisul ilm. Keutamaan majelis ilmu, khanatina azakumullah, cukup saya bawakan satu hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang cukup panjang. Di dalamnya, di tengah-tengahnya beliau menyatakan, "Wa mujtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ أو كما قال Rasulullah SAW. Rasul memberitakan, dan tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di sebuah masjid dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca Al-Quran di sana dan mempelajarinya di sana di antara mereka. Majelis yang dibacakan ayat Al-Quran, majelis yang dibawakan sabdanya Rasul SAW, majelis yang diterangkan di sana mana yang halal, mana yang haram, majelis ilmu. Tidak ada satu kaum pun yang berkumpul di sebuah masjid tadi dalam rangka untuk itu, melainkan akan mendapatkan keutamaan besar. Ada 4 poin yang dibawakan di sini oleh Rasulullah SAW. Yang pertama kata beliau, nazalat alaihimus sakinah. Ketenangan jiwa itu akan turun kepada mereka. Akan turun kepada mereka yang namanya sakinah. Ketenangan jiwa. Tentrem hatinya. Ayem, tenang, bahagia. Senang dengan ilmu tadi. Segala kesumpekan yang di rumah hilang. Ketika dia datang ke majalisul ilm dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dengan jujurnya, dia menimba ilmu tersebut, meresapinya, mentadaburinya, hilang kabeh kesumpekan yang di rumah itu. Nazalat alaihimus sakinah. Itu kalau betul-betul membaca Al-Quran tadi dan mudarasatul Quran.
Ada sisi tadaburnya, serius, tenang dalam belajar. Turun tenangan ya khonafidina azakumullah. Kesumpekan ngurus dagangan. Ini kok sampai hari kedua ini kok kayaknya belum begitu laris dagangan saya ini. Planningnya itu hari kedua itu tinggal sedikit, hari ketiga jor-joran. Iki kok ora payu-payu. Akhirnya kepalanya agak pusing memikirkan masa pulang membawa barang yang cukup banyak. Planningnya dia datang ke kota Bantul membawa barang banyak, pulang dari sana membawa uang banyak. Gak laku-laku, cedut-cedut kepalanya itu. Tenangkan pikiran Anda. Tinggal daganganmu masuk dalam masjid dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tadabbur, resapi ilmu yang disampaikan, akan turun ketenangan dalam hati Anda. Dan itu dirasakan oleh orang-orang yang betul-betul merasakan nikmatnya ilmu, lezatnya yang namanya ilmu. Betul-betul tenang hatinya. Kalau dari hikayatnya para ulama kita ya sangat banyak. Mereka mengorbankan segala-galanya dalam rangka untuk ilmu ini. Dikarenakan mereka tahu yang namanya ilmu itu sangatlah nikmat dan sangat besar nilainya. Betul-betul sangat menenteramkan hati. Mereka rela berjubel-jubel untuk menuju ke majalis ulama wal muhadditsin dalam rangka untuk mendengarkan satu hadis yang disampaikan sama mereka. Jubel-jubel, senggol-senggolan, supaya dapat tempat untuk menuju ke tempatnya para muhaddisin tadi. Nah, dihikayatkan ya khonafidina azakumullah dari samahatul walid Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala rahimahullahu taala wa ghafaralah. Saya cukup sering mendengarkan hikayat yang seperti ini dari ikhwanuna yang pernah belajar kepada beliau. Dan hadza ma'ruf di tempat markas besar beliau. Beliau pernah menyampaikan dalam majelisnya sebagaimana yang mereka hikayatkan, menjelaskan tentang betapa nikmatnya dan betapa lezatnya, betapa tenangnya hati beliau tatkala duduk di majelis ilmu. Beliau menyampaikan kepada talabatul ilm yang di sana, ya ikhwan, kalau saya membuka lembaran demi lembaran kitab Sahihul Bukhari ini atau kitab Sahih Muslim ini atau buku-buku yang beliau pelajari, itu langsung lenyap semua yang namanya qalaqil, yang namanya humumun wa humumun, yang namanya perkara yang menyumpeki, perkara yang membuat sedih, perkara yang membuat ruwet, perkara yang hilang semua. Rasanya tenang, nikmat, lezat dengan membaca qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana fulan qala haddatsana fulan. Itu seseorang yang betul-betul merasakan betapa lezatnya yang namanya ilmu. Betul-betul akan tenang khonafidina azakumullah. Dia akan lebih suka duduk di majalisul ilm daripada tongkrongan di warung-warung kopi. Jelas. Dia akan lebih suka untuk duduk bersimpuh di majalisul ilm, di halaqah-halaqah ilmu, daripada dia tongkrongan dengan tanpa ada kegiatan positif dengan anak istrinya. Kalau anak istri itu kebanyakan melalaikan dari akhirat, gitu ya. Kita banyak. Kalau sudah kumpul sama anak istri, yang dipikirkan ialah bawang sama tomat. Yang dipikirkan itu ialah pemasukan dan pengeluaran. Kan begitu ya? Kebanyakan yang dipikirkan urusan dunia. Tapi kalau duduknya di majalisul ilm, di majelis ilmu, di halaqah ilmu, yang dia pikirkan ialah ilmu,
bukan dunia. Ini nampak dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya dalam sahihnya. Kasus salah seorang sahabatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam yang bernama Hanzalah. Sahabat Hanzalah ini papasan dan bertemu dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Ketika ketemu dengan Abu Bakar dia mengatakan nafaqah Hanzalah. Munafik Hanzalah ini. Kata Abu Bakar, "Madza taqul? Kamu ngomong apa kok seperti itu omongannya? Kok sampai mengatakan munafik segala macam itu?" Kata sahabat Hanzalah, "Ya Abu Bakar, kalau kita duduk bermajelis dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya beliau sampaikan ialah tentang masalah akhirat, tentang masalah surga, tentang masalah neraka, tentang masalah janji, tentang masalah ini. Bertambah iman kita ketika itu. Begitu kita pulang ke rumah, ketemu dengan anak-anak istri, lupa kita dengan apa yang sampaikan tadi. Lupa dengan jannah wa nar, lupa dengan itu semuanya." Nafaqah Hanzalah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, "Demi Allah ya Hanzalah, aku pun juga merasakan demikian." Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Akhirnya mereka berdua pun datang pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sambil mengatakan demikian, nafaqah Hanzalah. Ya Rasulullah, Hanzalah munafik. Ada apa kata Rasul? Sampaikan dengan kata-kata yang sama. Ya Rasulullah, kalau kita duduk bermasjid di sampingmu, engkau ingatkan kami tentang masalah akhirat, tentang masalah surga, tentang masalah neraka, tentang masalah ini, tentang masalah itu. Bertambah iman kami. Tatkala kita kembali kepada keluarga kita, anak-anak kita, istrinya kita, lupa kita semua dengan itu semua. Nafaqah Hanzalah. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, demi Allah, kalau seandainya keadaan kamu itu sebagaimana yang kamu sebutkan tadi, dalam artian terus demikian sebagaimana keadaan kamu ketika bermasjid dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak ada kesalahannya sama sekali, la safahatkumul malaikah, niscaya para malaikat akan nyalami kamu semua, salaman kabeh ente. Lakin sa'atan ya Hanzalah. Tetapi saat wahai Hanzalah. Ini menggambarkan ikhwanatina azakumullah, majalisul ilm sakinah, ketenangan. Balik ke rumah, balik pada keluarga, ribut ngurusi mereka. Lupa dengan ketenangan tadi. Dirasakan oleh para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, apalagi oleh kita orang. Jangan memungkiri. Yang saya inginkan di sini ikhwanatina azakumullah adalah seseorang yang hadir dalam majalisul ilm dengan niat yang betul-betul sungguh-sungguh untuk mencari ilmu agama akan mendapatkan keutamaan yang satu ini. Nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan hati, ketentraman jiwa kepada mereka. Wallahu a'lam, kalau yang ngantuk-ngantuk ini dapat apa enggak? Wallahu a'lam bishawab, ini yang tidur-tidur ini dapat apa enggak? Saya enggak tahu. Zahir hadisnya mengatakan yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka itu membaca Al-Qur'an dan mudarasah Al-Qur'an. Dalam benak saya, seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mudarasah Al-Qur'an itu enggak tidur. Kan gitu ya? Orang yang tetap tidur atau ngantuk itu bukan membaca Al-Qur'an dan mudarasah Al-Qur'an. Itu namanya apa ya? Barakallah. Sehingga betul-betul butuh keseriusan, kesungguh-sungguhan, kekhusyuan, ketenangan dalam menghadiri majelis ilmu. Akan turun sakinah pada Anda. Keutamanya kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan mereka itu akan dinaungi oleh rahmat Allah tabaraka wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala menaungi orang-orang yang ada di majalisul ilm. Rahmat. Dan itu bukan amalan kecil.
untuk bisa mendapatkan rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala ini, khanafitina azakumullah, bukan perkara besar, bukan perkara kecil. Antum harus melaksanakan amal-amal besar yang bisa dan mendapatkan pahala besar semacam rahmat ini. Di antara khanafitina azakumullah amalan besar yang mengandung pahala rahmat ialah seseorang yang bisa bersabar dalam menghadapi musibah yang menimpa dia. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Beri kabar gembira untuk orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan rahmat. Dan mereka itu adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat bisa kamu dapatkan dengan cara kamu sabar menghadapinya namanya musibah. Tidak semua orang yang khanafitina azakumullah bisa mendapatkan kesabaran ketika musibah menimpa dia. Sebab yang dimaukan dengan sabar di sini ialah inda sudmatil ula. Kata Rasulullah SAW, innamas sabru inda sudmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika kali pertama kamu menerima sebuah musibah. Kena musibah, langsung sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru dapat yang namanya rahmat ini. Tidak gampang. Lebih besar lagi daripada itu, khanafitina azakumullah, ternyata semua kaum mukminin bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu bukan dengan semata-mata amal mereka, tetapi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberitakan, kata beliau secara makna, innakum lan tadkhulul jannata fi amalikum. Bukan la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan semata-mata amalnya. Ada yang tanya, wala anta ya Rasulullah? Begitu pula engkau wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan wala ana. Begitu pula saya. Tidak akan bisa masuk ke dalam surga dengan semata-mata amalku. Illa anna Allah taghammadani bi rahmatin minhu wa fadl. Hanya saja Allah Tabaraka wa Ta'ala meliputiku dengan rahmat daripadanya dan keutamaan daripadanya. Dari hadis ini khanafitina azakumullah diambil faedah oleh para ulama, bahkan dimasukkan dalam kutubul akidah, buku-buku akidah para ulama, dan menjadi i'tiqadnya kaum muslimin. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke dalam surga dengan semata-mata amalnya. Dia itu masuk ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perlu untuk mencari yang namanya rahmat ini. Dan di antara upaya untuk mendapatkan, memperoleh yang namanya rahmat, duduk di majalisul ilm. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala itu senantiasa menaungi mereka. Menunjukkan amal besar. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Dan mereka pun diliputi, dikelilingi oleh para malaikat. Para malaikat itu meliputi orang-orang yang hadir di majalisul ilm seperti ini. Disebutkan dalam riwayat yang lain, inna lillahi malaikatan sayyahin yatlubuna hilaqadz dzikr. Atau kama qala Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat yang terbang
Mereka mencari halaqah-halaqah ilmu. Dan kalau mereka sudah mendapatkan halaqah ilmu tersebut, datang ke halaqah ilmu tersebut, hafu bihim. Malaikat tadi pun meliputi orang-orang yang ada dalam halaqah ilmu tersebut. Diliputi oleh para malaikat. Dan ini makna yang diinginkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menerangkan bahwasanya maksud para malaikat meletakkan sayapnya kepada para pencari ilmu ialah meliputi dan menaungi mereka dan kemudian membawa nama-nama baik mereka ke langit dengan penuh keutamaan dan sanjungan untuk orang-orang tersebut. Diliputi oleh para malaikat. Tidak sembarangan. Lebih daripada itu semua, poin yang keempat. Rasul mengatakan wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang hadir di majalisul ilm tadi di hadapan para malaikatul kiram yang ada di sisi Allah tabaraka wa taala. Allah Rabbul Alamin langsung menyebutkan namamu. Fulan bin Fulan al-Fulani ada di halaqah ini. Disebutkan di hadapan para malaikat. Luar biasa ya Allah. Yang nyebut-nyebut ya Allah tabaraka wa taala Rabbul Alamin dengan penuh sanjungan, dengan penuh pujian. Kafa bikum syarafa. Cukup ini sebagai keutamaan bagi antum semua para thalabul ilm yang menghadiri majalisul ilm. Kalau seandainya satu saja keutamaan yang dibawakan dalam riwayat tadi, satu tok siji, itu cukup untuk menunjukkan keutamaan majelis ilmu. Apalagi yang dibawakan dalam riwayat tadi 4 poin. Sakinahnya turun, dinaungi oleh rahmatnya Allah tabaraka wa taala, kemudian diliputi oleh para malaikatul kiram, kemudian disebutkan namanya di hadapan para malaikat Allah tabaraka wa taala. Sangat besar. Dan itu hanya kamu dapatkan di majlis ilmu. Adapun majalis yang lainnya, majalis dunia, wa majalis tijara, wa majalis mansibi wal jah, wa majalis kada wa kada, tidak akan kamu dapatkan keutamaan yang satu ini. Riwayat tadi hanya menjelaskan tentang keutamaan majelis ilmu. Sangat besar. Susah untuk membayangkan keutamaannya gitu loh. Dan mahal harganya. Tidak bisa kamu beli dengan uang berapapun yang kamu miliki. Kamu jadi orang yang paling kaya sak dunia. Tidak bisa kamu mendapatkan keutamaan tersebut dengan harta bendamu. Itu nggak diperjualbelikan. Tidak ada di pasar Bantul. Yang ada ialah di majelis ilmu, di majelis ilmu. Tidak ada yang bisa memandingi keutamaan tadi. Belum lagi keutamaan rihlah ilmiah. Keutamaan seseorang yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu. Besar juga keutamanya. Tidak usah banyak-banyak. Satu hadis. Kalau kebanyakan nggak ada waktunya. Satu hadis. Juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pernah menyatakan dalam sabdanya, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang artinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, salaka tariqan, menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Katanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika mensyarah hadis ini dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam dan juga dalam mensyarah hadis Abi Darda, pengertian menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu itu meliputi 2 perkara. Yang pertama ialah tenang. Rihlah ilmiah dulu. Amam, apa tadi saya bilang?
Dua perkara. Meliputi dua perkara. Yang pertama ialah sulukun hissi, dan yang kedua sulukun ma'nawi. Upaya menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk mencari ilmu, itu meliputi dua perkara tadi. Yang pertama, upaya yang hakiki, betul-betul Anda berjalan atau dengan kendaraan berangkat menuju ke halaqah ilmu, menuju ke majlis-majlis ilmu dalam rangka untuk mencari ilmu. Namanya salaka thariqan. Dapat keutamaan tadi. Meliputi pula perkara yang kedua, sulukun ma'nawi. Upaya apapun yang dengan itu Anda bisa mendapatkan yang namanya ilmu. Entah dalam bentuk mendengarkan ilmu tadi, atau dalam bentuk menulis ilmu tadi, atau dalam bentuk menghafalkan ilmu tadi, atau dalam bentuk memurojaah, mengulang kembali ilmu tadi, atau dalam bentuk mudzakarah, memperbincangkan ilmu tadi. Semua upaya untuk mendapatkan ilmu masuk dalam riwayat ini. Mendapatkan keutamaan, diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Fahani'an lakum ayyuhal ikhwah. Antum seharusnya berbahagia ikhwan fillah dengan kondisi antum yang sekarang ini. Keadaan antum yang datang dari jauh, dari mulai Sabang sampai Merauke barangkali, mungkin. Dari dalam kota, dari luar kota, yang dekat, yang jauh, sampai luar Jawa sana. Semuanya datang dalam rangka untuk mencari ilmu di Masjid Bantul yang satu ini contohnya. Itu jelas masuk dalam riwayat yang seperti ini. Namanya sulukun haqiqiyun hissi. Yang jelas-jelas antum menempuh suatu perjalanan yang sangat panjang, yang sangat melelahkan, atau yang tidak, untuk mendapatkan ilmu tersebut. Hani'an lakum. Antum termasuk orang-orang yang dalam riwayat ini. Tadi pagi, waktu berangkat dari veteran menuju ke sini, sama Syekh Abdullah Al-Bukhari, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menyampaikan kesannya yang luar biasa ketika beliau menyampaikan muhadharat-muhadharatnya di sini. Luar biasa. Beliau mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka semuanya, ini antu-antu semuanya ini, ke dalam sabdanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah." Itu kenikmatan besar yang tidak bisa kamu dapatkan selain ini. Kamu menempuh rihlah, jalan yang sangat jauh dari rumah kamu sampai jauh untuk yang namanya bisnis. Bukan ngelarang bisnis, boleh-boleh saja. Itu capeknya bagaimanapun sampai atunya pusing 7 keliling, belum dapat yang satu ini. Maaf, itu nggak masuk. Ini dikasih qaid, ketentuan sama Rasulullah SAW, yaltamisu fihi ilman, dalam rangka untuk mencari dan menimba ilmu, baru kamu mendapatkan keutamaan yang satu. Ini anakku ya ikhwan. Antum syukuri nikmat yang besar ini, ikhwan. Keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk dia jalan menuju ke dalam surga. Dikatakan sama Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika membawakan riwayat ini. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya talabul ilm aqrabut turuqil musilah ilal jannah. Yang namanya mencari ilmu itu jalan pintas menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan riwayat ini. Berarti ini sedang menuju ke dalam surganya Allah kalau kamu istiqamah di atasnya sampai akhir hayat kamu. Dan kamu mengamalkan ilmu yang mulia ini. Luar biasa. Itu keutamaan nanti di surga. Dikasih kemudahan masuk dalam surga. Disebutkan oleh beliau, tafsirnya adalah nanti di yaumul qiyamah akan dikasih kemudahan untuk menyeberang jembatan sirat yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan di dunia ini, orang yang belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, akan diberi kemudahan untuk
meraih ilmu yang diajari, untuk menghafalkannya, untuk memahaminya, bahkan bisa jadi dibukakan untuk dia ilmu-ilmu lain yang tidak pernah terbayangkan oleh dia sebelumnya. Anda melihat dalam syarah di sini dari kitab Jamilul Ulum wal Hikam. Intinya amat sangat besar keutamaan tadi. Belum lagi keutamaan para ulamanya. Semua keutamaan yang diterangkan tadi, keutamaan ilmu, keutamaan thalabul ilm, keutamaan majalisul ilm, keutamaan rihla ilmiah, itu semuanya dipegang oleh para ulama. Sebagai keutamaan ilmu dan keutamaan para ulamanya. Tidak mungkin seseorang itu mendapatkan predikat ulama dengan begitu saja. Tahu-tahu di jalan raya masuk masjid jadi ulama. Itu bukan simsalabim. Melalui proses yang sangat panjang, lama dan melelahkan, penuh kesabaran dan rintangan. Sudah yang namanya tahu ilmu, keutamaan ilmu tadi, sudah merasakan betapa nikmatnya majalisul ilm, sudah merasakan pahit getirnya mencari ilmu, dan merasakan betapa sengsaranya rihla ilmiah itu. Baru ada hasilnya. Allah Taala memberikan taufik kepada dia ilmu yang sangat banyak, sehingga umat membutuhkan ilmunya dan dia menjadi seorang alim di kalangan masyarakatnya. Secara umum, apalagi riwayat dan nas khusus yang menerangkan tentang keutamaan para ulama tadi. Adapun keutamaan para ulama jangan dibahas di sini karena waktunya sudah habis. Insyaallah taala akan disampaikan untuk esok hari insyaallah taala. Kajian besok tentang masalah keutamaan para ulama dan secara khusus tentang adab seorang talibul ilm kepada ulamanya insyaallah taala. Nah, adapun terkait dengan masalah pertanyaan ini insyaallah ditanyakan kepada Syekh saja. Barakallahu fikum. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sama maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.